Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan saya Budi Ismail, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Madinah Islamic School Tebet Jakarta di kelas 3 dengan materi Arab pra-Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak masuk ada Queen, Arzangka masuk. Queen dan Raya sih, dua orang ya yang nggak masuk. Semuanya udah sarapan ya? Ada yang belum sarapan? Nanti habis belajar ini, insya Allah bisa sarapan. Tapi jangan sekarang ya, karena sudah masuk jam belajar kita. Nah, untuk itu, sebelum kita belajar seperti biasa, Mister akan minta ketua kelas, ya Pak Ketua dan Pak Menteri, ya Rashad dan Maher untuk memimpin doa di depan. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumika na'budu wa iyyaka ihdinas Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya Rabb wa bil islami dina Rabbi zidni ilma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maher dan Rashad, ya. Anak-anak sekalian, ya, hari ini kita akan belajar tentang Arab pra-Islam. Ya. Siapa yang kira-kira paham apa yang dimaksud dengan Arab pra-Islam? Ada? Ya, nggak ada ya. Arab itu berarti ya orang Arab, bangsa Arab. Pra itu artinya sebelum, ya. Islam artinya sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jadi pelajaran kita hari ini adalah kondisi bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, ya, jadi biar jelas kita nanti ngapain, apa bisanya. Yang pertama apa? Menjelaskan kisah Arab pra-Islam. Ya, nanti kalian bisa menjelaskan begini dan begini. Kemudian menyimpulkan, oh ternyata seperti ini Arab pra-Islam itu. Bagaimana kondisi Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kemudian membenarkan. Ya, jadi jika ada orang yang bercerita, oh iya benar. Ada orang bercerita yang versi lain, oh tidak seperti itu. Nah, itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Mister pingin kita semua murojaah dulu. Profil Madinah, ya, profil Madinah. Ya, bareng-bareng yuk. M-A-D-I-M-A 4 kali.
M-A-D-I-M-A, M-A-D-I-N-A, mutsaqaful fikri, aqidah salimah, daimul yaqظah, iradah qawiyah, nafi'un li ghairi, amanah. Oke, tepuk tangan buat kami semua. Salah, kita semua. Ya. Nah, kira-kira dari gambar yang ada di depan ini, apa yang bisa kalian ceritakan? Atau apa yang bisa kalian rangkai? Kenapa? Ada patung setan. Rangkaiannya. Ada peta. Ada tadi kata patung setan, dan ini ada apa tuh? Apa yang terjadi dari gambar ini? Kenapa? Di Jazirah Arab, orang-orang pada nyembah patung, benar sekali. Kena azab, luar biasa. Tepuk tangan buat Sabrina. Siapa lagi yang berani? Luar biasa Sabrina. Nah, Lumina. Jazirah Arab, orang-orang pada nyembah berhala. Orang-orang pada nyembah berhala. Mereka kena itu apa sih namanya? Azab. Kena azab Allah, luar biasa. Hampir mirip ya. Hampir mirip dengan Sabrina. Terima kasih Lumina dan Sabrina. Berikutnya, kalau melihat tulisan ini, kira-kira yang dimaksud dengan Arab pra-Islam itu apa? Dari kalimat ini mana yang nyambung nih? Masjid kira-kira masuk nggak? Arab pra-Islam. Iya, kata Bara. Eropa, kira-kira masuk nggak tuh? Enggak. Jahiliyah. Masuk ya. Penyair. Masuk kata Safia. Berhala. Oh, masuk kata Maryam. Luar biasa. Tapi sebenarnya kita semua orang Arab lah. Bukan hanya Rasad dan Mahir aja orang Arab. Kita semua orang Arab. Kalau Mister, orang Arab. Arab cemas. Kan lagi di video ini. Mister jadi Arab cemas nih. Ada juga Arab maklum. Ya, Arab maklum nih. Enggak bercanda. Tapi yang jelas kita ada semua orang Padang. Ya, itu yang jelas tuh. Bukan hanya Hana yang orang Padang, bukan hanya Sabrina yang orang Padang. Maher juga ternyata orang Padang. Bara orang Padang. Lumina orang Padang. Iya. Kalau Hana dan Sabrina itu orang Padang, kota Padang. Kalau Maher orang Padang Pasir. Orang Arab kan orang Padang Pasir. Kalau kita orang apa? Kalau kita semua orang apa? Orang Padang Mahsyar, itu luar biasa loh. Luar biasa sekali. Nah, ini video yang akan kalian tonton. Nanti Mister berikan per kelompok. Ya, per kelompok LKPD. Per kelompok ya, nanti bisa kalian isi per kelompok ya. Nggak usah. Ini jujurnya gue dari dulu selalu penasaran sih, apa iya Islam yang bikin bangsa Arab jadi maju? Soalnya selama ini itu dengar ceritanya itu kan kebanyakan dari guru ngaji. Jadi ya gue selalu pengen tahu tuh dari sudut pandang lainnya gimana, kalau dari sisi catatan sejarahnya itu gimana. Dan setelah gue cari-cari, baca-baca segala macam, ternyata kemajuan bangsa Arab itu bisa dibilang masih dimulainya itu sejak Islam muncul. Kalau sebelum Islam muncul emang keadaannya gimana? Keadaannya ya sedih sih. Jadi gini, ini gue yakin sebenarnya lu tahu lah semua. Masa di mana Islam berhadir di Jazirah Arab itu sering disebutnya masa atau zaman jahiliyah. Atau kalau di arti itu kira-kira artinya zaman ketidaktahuan atau juga disebut zaman kebodohan. Dan penyebutan ini tuh bukan tanpa alasan ya. Soalnya sebelum munculnya Islam, bangsa Arab tuh bisa dibilang ya masa kebelakang itu. Orang-orang Arab di semua zaman dulu atau biasa disebut sebagai orang Baduy, umumnya mereka tuh hidup secara nomeden. Mereka pindah-pindah terus dalam kelompok yang relatif kecil. Kelompok ini biasanya terdiri dari anggota keluarga besar gitu. Jadi satu sama lain itu jatuhnya masih saudara, masih kerabat. Dan mereka tinggalnya di tenda-tenda. Nah, nomadennya mereka biasanya bakal pergi ke wilayah gurun waktu musim dingin dan balik lagi ke daerah pertanian yang lebih
subur waktu musim panas. Kalau menurut botanika, orang Baduy juga itu biasanya dikelompokkan berdasarkan binatang yang jadi sumber penghidupan mereka. Kelompok yang lebih besar biasanya identik sama unta, sementara kelompok yang lebih kecil biasanya nggak jauh-jauh dari domba atau kambing. Terus orang-orang Baduy ini juga mereka tuh dikenal sebagai masyarakat yang nggak kenal sama sistem hukum formal. Ya, gimana mau punya hukum formal? Orang antar suku aja pada musuhan, nggak mau nyatu mereka. Jadi nggak ada tuh kesepakatan buat damai dan bikin aturan tertulis buat hidup rukun tuh nggak ada. Satu-satunya prinsip atau tidak ada yang mereka pegang tuh ya lindungi kelompok kita dari kelompok lain. Udah itu aja. Pokoknya kalau sampai ada yang macam-macam sama anggota kelompoknya, sama anggota keluarganya, ya udah diselesain dengan dua, udah. Intinya ya identitas kesukuan mereka tuh kuat banget dan membela keluarga jadi bentuk kebanggaan tertinggi buat mereka. Dan banyak dibilang juga satu-satunya tradisi Baduy yang bisa dibanggain itu tuh cuma kepiawaian mereka dalam membuat cair-cair. Udah itu aja, sisanya barbar mania. قال احنا ما بنعرف بقايا احنا ممكن قبل مش اسلام يعني يكون كانت ايام ايام ما يعرفوا الاسلام ولا يعرفوا كذا مسكونا جماعه فالفتره قالوا نحن نشوفين. Makanya di Arab zaman dulu kan sering ada tuh praktek ngubur anak perempuan hidup-hidup. Ya ini dilakukan buat ngilangin potensi anaknya jadi aib. Ini mulai terasa emosi ya. Before Islam, there was no limit on how many wives a man could have, and most wives were treated unfairly. Kalau menurut The Collector, diperkirakan di zaman itu ada sekitar 360-an arca di sekitar Ka'bah. Bahkan ada juga sumber-sumber yang menyebut kalau di Ka'bah waktu itu tuh ada arca Nabi Isa, Maryam, Nabi Ibrahim, dan yang paling parah nih, ada arca yang diduga sama beberapa ahli sebagai bentuk penggambaran Allah oleh masyarakat Arab waktu itu. And as time passed, the people began to worship more and more different idols, until it is said by the end of the 6th century, there were over 360 different idols surrounding the sacred house in Mecca. Oh iya, walaupun kebanyakan orang Arab sebelum Islam tuh hidupnya nomaden di dalam suku-suku kecil kayak yang gue bilang tadi, tapi sebenarnya ada juga beberapa wilayah yang punya sistem kepemimpinan lebih terstruktur, di mana mereka tuh dipimpin sama kelompok bangsawan dan membentuk masyarakat yang lebih besar. Dan orang-orang Arab yang punya sistem masyarakat lebih maju ini tuh umumnya ada di wilayah selatan. Kalau menurut Think and General disebut secara umum bangsa Arab tuh dibagi jadi dua. Orang-orang Adnan atau Arab Utara sama orang-orang Kahtan alias Yaman yang berasal dari selatan. Nah, yang nomaden-nomaden yang kita bahas di awal tadi itu tuh masyarakat Arab yang utara. Sementara orang-orang Yaman karena mereka emang lebih dekat sama Laut Merah yang jadi pusat perdagangan internasional, akhirnya mereka ini dapat pengaruh dari luar dan bisa membentuk sistem masyarakat yang lebih kompleks. Contohnya nih, salah satunya itu kerajaan Himyar, kerajaan yang berkembang di bagian selatan semenanjung Arab. Disebut kerajaan Himyar inilah yang kemudian berhasil direbut sama kerajaan Kristen Aksum yang ada di Ethiopia. Nah, Raja Abraha yang disebut di Al-Quran dengan pasukan gajahnya pengen ngancurin Ka'bah itu, ya dia tuh penguasa kerajaan Aksum zaman ini. Jadi Raja Abraha ini waktu itu dia tuh pengen ngebikin tempat ziarah baru di kota Sanaa, buat nyangin kota Mekah yang punya Ka'bah. Dan keinginan dia buat bikin tempat ziarah baru ini akhirnya sampai bikin dia berkonflik sama penguasa Mekah. Dan konflik inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al. Kenapa orang Arab itu menyembah berhala itu gara-gara Amr bin Luhai ini. Ya, Amr bin Luhai ini datang ke Syam, kemudian di sana dia melihat banyak orang-orang yang menyembah berhala, akhirnya dia bawa tuh berhala ke Makkah dan orang-orang diajak untuk menyembah berhala. Tokoh yang kedua adalah Abdul Muthalib. Ini adalah kakek Rasulullah, penjaga kunci Ka'bah yang kebetulan Raja Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah itu, kakek Rasulullah sebagai penjaga kuncinya. Tapi kakek Rasulullah membiarkan saja. Kata kakek Rasulullah, ini bukan punyaku. Ka'bah ini adalah punya Allah. Nanti yang menjaganya adalah Allah, kata kakek Rasulullah. Aku punya kambing, kambingku engkau ambil. Aku hanya minta kambingku dikembalikan, kata kakek Rasulullah. Nah, kemudian ada Raja Abraha yang tadi ya, dia ternyata orang Kristen yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Selanjutnya, kebiasaan buruk orang Arab. Ya ini ya. Nah, perbudakan ya. Mereka melakukan perbudakan dan budak itu selalu dijual. Mereka juga apa? Mengubur anak perempuan mereka. Mereka suka berantem, antar kelompok berantem. Itu orang Arab. Oke, selanjutnya adalah aktivitas kelompok tadi. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Ya. Silakan diisi.
Kertas yang Mister buat tadi itu per kelompok ya. Silakan kerjasama. Ya, silakan kerjasama diisi. Nanti setelah itu kalian bisa presentasi ke depan per kelompok. Ya, silakan. Itu ya, kertasnya per kelompok. Ya, kertasnya per kelompok. Silakan diisi ya. Bareng-bareng. Presentasinya juga per kelompok ya, per kelompok. Kenapa? Bara itu nggak ada teman mereka tuh soalnya bertiga. Ya, diisi ya. Silakan diskusi, diisi, nanti kalian bisa presentasikan tampil di depan. Boleh, boleh. Ayo diisi. Ada Ebira? Hah? Enggak diisi di sini. Ini saya diisi ya. Ya, kerjasama yuk, diisi yuk. Sabrina boleh dibantu. Nah, dia diisi ya. Siapa yang sudah selesai? Boleh, boleh. Kan banyak tadi peristiwa tuh. Kejadian. Kan banyak tuh. Bagaimana orang Badui tadi itu berpindah-pindah, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, itu kan peristiwa-peristiwa tuh. Ayo silakan. Para dibantu. Wisang boleh dibantu, Wisang. Siapa yang sudah selesai? Ayo, Sabrina, tolong dibantu Ebiranya. Iya. Oh iya, makasih ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Jangan. Bukan. Ayo, silakan. Sudah, siapa lagi yang belum selesai? Yang sudah selesai? Kelompok 3. Ayo, bantu yuk, kerjasama yuk. Itu diisi tuh peristiwa kan banyak tadi tuh. Ada peperangan tuh, orang Badui suka berperang, kan itu peristiwa itu. Jadi mereka tuh kalau ada konflik, ya udah diselesaikan secara berantem, gitu. Jadi mereka tuh hanya menolong.
Iya, dikit-dikit perang mereka. Ayo Kainara, bantu Kainara. Ayo, saya tulis ya. Zahra kenapa Zahra? Mereka selalu berperang. Ya, udah selesai. Alhamdulillah. Ayo kelompok 3. Yang mana? Yang keempat, kelompok 4. Sikap teladanan yang dapat diambil. Ayo. Oke, jika sudah, yang belum silakan melanjutkan. Jika sudah, Mister minta kelompok yang sudah selesai ini untuk presentasi di depan. Ya, yang lain mohon untuk mendengarkan. Ya, yang lain mohon untuk mendengarkan dan menyimak. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan ke depan ya. Presentasi ya. Yang lainnya silakan duduk di bangku masing-masing. Gasen. Ya, silakan tampil ke depan. Ya. Gasen, silakan Gasen duduk. Oke, kita dengarkan. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, kami dari kelompok 2. Nah, kelompok 1. Ya, hasil kesimpulan dari video di atas. Pertama, cerita tentang nama-nama tokoh. Oke, yang ketiga, peristiwa paling mengesankan. Oke, yang terakhir, sikap teladanan apa? Apa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Sekarang kelompok 2. Kita persilakan kelompok 2 untuk tampil. Silakan. Yang lainnya silakan menyimak. Ya. Gasen, ayo Gasen. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maher. Duduk Maher. Anin. Attention. Suaranya mohon ya. Dengarkan temannya di depan. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Oke, bisa mungkin disampaikan yang sudah ada aja, yang ada aja. Oke, silakan Arzanka. Arzanka. Ya, waktu. Ayo, yang ada aja, ya. Silakan, yang ada aja. Ya, tampilkan yang ada aja.
Ya. Ya, yang ada aja udah, ya. Iya. Ya, ini kelompok ketiga, mohon didengarkan. Silakan Arzangka. Maher. Maher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Sebelum Islam. Ya. Yang pertama adalah cerita tentang apa? Oke, sudah. Terima kasih. Udah nggak usah. Terima kasih buat kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 4. Oke, tidak apa-apa jika kelompok 4 belum siap. Ya, tidak apa-apa. Terakhir kesimpulan. Silakan duduk. Rasyad, silakan duduk Rasyad. Terima kasih Rasyad ya. Ganin, terima kasih Ganin ya. Makasih ya. Terima kasih Rasyad. Silakan duduk Rasyad. Alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih sekali. Nah, terakhir kita kesimpulkan ya. Ayo kita baca bersama-sama. Sikapku. Pertama, aku tidak suka berkelahi. Sekali lagi, aku tidak suka berkelahi. Iya, karena Arab sebelum Islam itu suka berkelahi. Jika ada masalah sedikit berantem, per kelompok berantem. Jadi teman mereka hanya satu kelompok saja. Misalnya kalau kelas ini, teman mereka hanya di kelas ini aja. Kelas sebelah itu musuh. Nah, itu jangan ya, jangan diikutin. Yang kedua adalah aku tidak akan meniru tradisi jahiliyah. Yang pertama itu apa? Menyembah selain Allah. Ya, itu namanya syirik. Ayo kita baca bersama-sama. Aku tidak akan meniru tradisi jahiliyah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.